Di dalamnya kami memaparkan ilustrator di mana ilustrator itu berfungsi untuk mengingatkan teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan. Perlindungan hutan merupakan upaya untuk menjaga dan melestarikan apapun yang ada di dalam kawasan hutan tersebut, seperti air, udara, tanah, dan juga flora dan fauna yang ada di dalam hutan tersebut. Karena jika terjadi kerusakan hutan, dampak yang akan terjadi sangat besar, baik flora dan fauna yang ada di dalam hutan tersebut maupun masyarakat yang berada di sekitaran hutan tersebut. Ada dua kondisi hutan. Yang pertama, hutan sehat. Hutan sehat ini biasanya ditandai dengan tumbuhnya pohon-pohon yang subur dan produktif, akumulasi biomasa dan siklus haranya cepat, dan biasanya di dalam hutan sehat terdapat ekosistem-ekosistem yang khas. Yang kedua, ada hutan rusak, di mana arealnya sudah berkurang atau biasanya kita sebut dengan degradasi hutan, dan juga sudah terjadi pemundulan dan alih fungsi lahan hutan. Ya, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab hutan itu menjadi rusak yang disebabkan oleh alam. Jadi yang pertama ada letusan gunung berapi, yang kedua ada tsunami. Jadi, tsunami itu gelombang air laut dengan kecepatan 900 km per jam yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Dan yang kedua ada letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi merupakan proses keluarnya magma dari perut bumi sehingga menyebabkan kerusakan pada alam, terutama pada manusia, hutan, dan hewan. Kemudian, ada pun dampak negatif dan dampak positifnya. Yang pertama ada dampak negatif seperti kebakaran hutan, pencemaran sumber air bersih, dan yang kedua dampak positif seperti tanah menjadi subur dan menghasilkan batuan vulkanik. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor dari manusia itu sendiri. Manusia dan hutan merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Namun seringkali manusia lebih cenderung merusak dibandingkan merawat hutan itu sendiri. Manusia merusak hutan dengan cara yang pertama menebang pohon secara sembarangan, yang kedua membakar hutan secara disengaja, dan yang ketiga adalah transmigrasi. Yang pertama, manusia menebang pohon secara sembarangan karena kebutuhan ekonomi, namun seringkali manusia tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi kepada hutan itu sendiri. Yang kedua adalah membakar hutan secara sengaja. Seringkali manusia membakar hutan dengan cara membuang pohon untuk rokok secara sembarangan. Kemudian mereka juga membakar hutan dalam luasan hutan yang cukup besar sehingga sangat mempengaruhi hutan itu sendiri. Yang ketiga adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah membuat pemukiman baru di atas lahan hutan sehingga lahan hutan menjadi lebih sedikit dan mempengaruhi fungsi hutan itu sendiri. Berikut beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh manusia. Yang pertama, yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Sangat penting untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan yang membahas tentang penebangan liar harus lebih gencar. Oke, jadi di sini ada 3 cara mencegah terjadinya kebakaran hutan. Yang pertama, tidak boleh membuang rokok sembarangan. Dan jangan lupa juga mematikan api setelah berkemah. Yang kedua, tidak membuang bekas api di sembarangan tempat, terutama di tempat kering seperti di dalam hutan, karena itu akan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Yang ketiga, tidak menebang hutan sembarangan agar udara tidak semakin panas. Salah satu faktor kerusakan hutan yang berikut adalah hama. Hama tanaman atau bentuk gangguan pada tanaman. Kemudian populasi hama. Sifat hama sifatnya dinamis. Sifat tersebut bisa naik, bisa turun, atau tetap seimbang, tergantung keadaan lingkungan. Kita jika cocok kondisi lingkungan, maka hama dapat berkembang pesat. Berikut jenis-jenis hama pengganggu, diantaranya ada 1 ulat hama, 2 belalang, 3 kutu tanaman, dan lain-lain. Saya ambil salah satu contoh seperti belalang. Ia sering memakan pucuk-pucuk muda atau daun-daun muda pada tanaman yang dapat merusak kondisi pada tanaman. Itulah mengapa hama menjadi salah satu faktor perusak pada tanaman. Jadi teman-teman, solusi untuk mencegah hama dan penyakit yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan hayati sekitar. Adapun cara untuk mengatasi hama dan penyakit dengan kimia yaitu menggunakan pestisida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida. Pengendalian ini memang terbilang mudah, namun hasilnya maksimal. Tapi memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar, misalnya seperti menimbulkan polusi udara. Nah, teman-teman dan adik-adik,
Oke, buat kalian yang ingin masuk ke jurusan kehutanan, ayo sekarang bergabung bersama kami di Forester. Bagai Kale Sangsui. Salam rimba. Lesari.